enak-enakan mesra-mesraan di sini nggak ajak aku. Maaf ya, ini siapa ya, aku boleh tahu ya? Saya kebetulan yang jaga di sini, Mas. Risa toh ini ya, subhanallah. Ini lihat ini loh kota Jogja dari, dari atas atas. ini loh. Kelihatan ya dari sini? Kelihatan itu kalau sedikit malam dikit itu apa lampu-lampu. Jadi kayak bintang berkilau. ya. Tapi Mas Tuko ngerasain nggak sih energi yang ada di sini? Benar ya ada sesuatu Saya apa tadi ya? yang dikatakan Nadia bahwa di sini ada energi positif kesejukan, tapi nggak tahu kalau mungkin Risa melihat selain positif mungkin apa ada energi yang lain yang lebih dominan atau lebih menjaga suasana yang ada di sekitar ini. Iya, di sini memang iya kalau Mas Tuko udah jalan-jalan ke satu tempat pasti ada historinya dong Mas, ya kan? Dan di sini tuh kayaknya memang dominannya sih positif Mas. Tapi ada beberapa yang kerasa negatif itu yang dibawa dari orang luar yang datang ke sini sih. Udah mulai. Ini udah mulai nih. Kan? Udah, Iya. udah. Ya karena nggak semua orang punya niat baik ke tempat iya, ini. betul. Ada beberapa yang memang punya kehendak sesuatu yang Wow. nggak sesuai gitu. Biasanya dia bawa sesuatu juga gitu yang minta, negatif dan mengundang juga. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Risa Saraswati. dan Nadia Rafika. sekarang saya berada di lokasi Gua Cerme Selo Pamioro. Selo Pami Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta menawarkan keindahan wisata yang berlimpah. Salah satunya adalah keindahan stalaktit dan stalagmit dan sungai bawah tanah yang tersimpan dalam Gua Cerme. Goa yang terletak di desa Selo Pamioro, Imogiri, Bantul, Yogyakarta ini disebut-sebut pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo untuk melakukan musyawarah dalam menyebarkan syiar. Nama Cerme sendiri diambil dari kata ceramah dan kata cermin yang berarti introspeksi. Goa Cerme tidak hanya terkenal akan keindahannya, tempat ini juga dikenal dengan cerita mengenai tempat meditasi nan mistis. Tidak sedikit pelaku meditasi yang mengalami kejadian spiritual seperti melihat sosok bersorban, ular misterius, suara gaduh seperti sedang musyawarah, hingga kejadian aneh yang dialami karena kurang menjaga sikap selama ada di Goa Cerme. Mbak Risa dan Nadia, informasi tentang Gua Cerme itu gimana nih menurut Mbak Risa? Iya, jadi yang saya dengar sih Mas, di sini tuh ada sebuah gua. Enggak Panasnya sebuah apa sih. nih? Beberapa. Mungkin karena kita udah datang ke sini, ada beberapa yang menyambut untuk ngajak ke sana kali ya. Jadi di sini ada beberapa goa dan yang paling terkenalnya itu Goa Cerme, di mana ceritanya sih dulu itu tempat Goa Cerme itu dijadikan tempat bermusyawarah para wali, Mas. Iya. Jadi suci dong. Iya, Cerme itu dari kata ceramah katanya sih. Iya, dan ada beberapa goa lainnya yang jadi goanya khusus Mas, ada Goa Dalang, Goa Badut. Jadi buat siapa yang mau bertapa di Goa Dalang untuk yang mau jadi dalang. Terus yang mau jadi pelawak di Goa Badut gitu. Bisa tuh Mas, itu Mas. Iya, bisa juga. Saya di situ akhirnya nambah kelucuannya bisa nambah. Iya. Jadi Begitu menarik ya? sih Mas buat kita cari tahu kan. Ternyata di sini banyak tempat-tempat atau gua-gua yang apa namanya Sesuai profesi. sesuai Mas. dengan profesi. Iya. Nah, aku kalau ekspor sendiri boleh nggak? Loh. Ya, aku sendiri aja semua. Kamu kan orangnya manis dan enak dilihat, enak diapain aja. Tapi kalau kamu jalan sendiri apa nggak takut apa nggak ada nanti itu apa garangan itu banyak yang Apa itu datang. garangan, Mbak? Garangan itu seperti kayak bentuknya kayak barang-berang gitu loh. Oh. Nggak. Ada berang-berang mirip manusia dan ini banyak kan manusia mirip berang-berang. Yaudah yang penting hati-hati ya. Ya. Jangan sampai kamu tergoda oleh laki-laki bibir lorek-lorek. Ya.
Hati-hati. Oke. Gimana Mbak Risa ini Iya, diizinkan nggak? kalau berani ya kenapa Kalau enggak makan ya Mas? Oh sih, bener, aman ini kan? tempatnya nggak Aman. sembarangan, nggak boleh sembrono loh. Tapi ada beberapa tempat yang enggak loh. Oh iya, Berani? berani. Tenang, Bener ya? nanti aku ajak Bome ya. Ya, oke, hati-hati ya. Mbak Risa, gimana kalau kita lanjut ke penelusuran ke arah kiri nih? Karena tak lihat pohon beringin ini kayaknya ada energi yang sangat kuat dan sampingnya tadi goyangannya tadi sampai diambil sama tim Bisa Tukul, Mas siapa ini tadi mengambil kayak dia melambai-lambai itu. Ya. Iya, ayo Mana? Mas. Yuk, di sini ya. Ada apa sebenarnya pohon beringin yang kayaknya energi yang mengajak saya dan Mbak Risa akan penelusuran ke tempat itu. Ikut terus. Bisa Tukul, jalan, jalan. Au! Kayaknya energinya kuat sekali nih Mbak Risa nih. Iya, saya sih ngelihatnya Mas di sini tuh apa ya, kayak semacam energi yang dari luar masuk ke dalam sini, ke daerah sini tuh disaringnya di sini Mas. Jadi ada kayak ngelihat sosok kayak penjaga gitu. Saya ngeliatnya kayak ada sosok laki-laki. Apa sih kalau menyapa tuh Sugeng Rawuh. ya. Iya tadi kayak menyebut gitu dan sosoknya sih laki-laki tidak terlalu tua tapi gagah sih Mas. Dan orang dari luar datang ke sini semacam apa ya, security gitu yang saring gitu. Yang dia yang mengontrol siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak gitu. Memang luar biasa sekali tempat ini Mbak Risa ya. Iya, dan pasti tempat ini jadi tempat berkumpulnya para wali juga bukan sembarang tempat sih Mas. Sudah kepilih ya. Ada sesuatu yang istimewa di sini. Mbak Risa, mungkin kita ke Gua Dalang gimana ya Mbak Risa? Setelah ini kan Oh itu menarik habis sih Mas. Gua Pengen Dalang pas ke Gua itu. Badut nih. Iya. Seperti apa suasananya, tempatnya. Nah pemirsa, seperti apa Gua Dalang dan Gua Badut? Energi apa nanti akan terlihat oleh Mbak Risa dan tim Bisa Tukul Jaya. Ikut terus, Bisa Tukul. Au! Masih di sekitar Goa Cermet ternyata terdapat beberapa goa yang lebih kecil seperti Goa Dalang yang digunakan untuk semedi para dalang. Goa Ledek digunakan untuk semedi para sinden. Goa Kaum yang digunakan semedi para tokoh agama. Serta Goa Badut yang biasanya digunakan semedi oleh para komedian. Goa-goa itu konon dapat meningkatkan kemampuan si individu yang berdoa maupun meditasi di dalamnya. Kalau pengalaman yang hal pribadi dari saya sih, itu pernah saya ngantar tamu ke dalam itu kan ada dua teman saya di depan, terus teman saya itu di belakang. Kalau sini kan ada yang namanya binatang itu sidat, pelus namanya, kalau orang sini bilang pelus itu kan panjang yang ada kurang lebih 1,5 meter itu. Teman saya bilang kalau ini ada belusnya panjang gede itu, terus saya lihat, terus tak godain gitu aja tuh ngikutin saya. Terus waktu itu saya sentuh pas di atas tengkuknya sini tuh, saya sentuh gitu malah kepala saya yang bengkok seperti itu, pernah mengalami seperti itu. Jadi kan waktu habis bengkok ini terus saya bawa ke tempat sini kan ada yang namanya sesepuh sini kan, saya bahas itu, saya cerita kalau waktu saya masuk gua tadi tuh nyentuh ini itu, dia bilang oh iya itu kalau beliau bilang tuh tidak mau, bukan waktunya untuk sembrono, untuk guyon seperti itu. Terus dia bilang nunggu habis maghrib dulu seperti itu. Terus habis maghrib dia sholat tuh saya dikasih doa semacam itu terus sembuh. Waktu itu lakon di dalam itu 3 hari 3 malam. Tujuannya tidak hanya segitu. Berhubung baru 3 hari 3 malam sudah ada melihat istilahnya, melihat suatu mohon maaf sarasehan, ya sarasehan seperti orang rapat itu. Nah, yang sarasehan ini orang-orang yang sudah mohon maaf yang sudah istilahnya Yosua tua lah istilahnya, semuanya berserban berpakaian Jawa. Ada salah satu beliau itu tadi ada yang tunjuk jari
boleh tempat ini ditinggalkan, tapi yang anak kecil nunjuk saya itu waktu itu nunjuk saya anak kecil itu harus ditinggali. Nah, maksudnya ditinggali apa saya sendiri kurang tahu. Nah setelah itu hilang beliau ini.